Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2, yaitu tentang cerita fabel. Nah, bagi kalian pasti tidak asing lagi ya dengan cerita kancil dengan buaya, kemudian cerita kura-kura dengan kelinci, dan cerita hewan lainnya. Cerita tersebut adalah salah satu cerita fabel, yaitu cerita tentang kehidupan binatang. Lantas, definisi fabel itu sendiri apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel berasal dari bahasa Latin, fabulat. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Kemudian ciri-ciri fabel. Yang pertama adalah tokohnya seekor binatang. Ya, bisa kelinci, bisa tikus, bisa kura-kura, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat watak tokoh baik dan buruk. Nah, jelas ya, pada tokohnya biasanya dimunculkan dua watak yang berbeda agar menyampaikan pesannya itu mudah. Kemudian yang ketiga, tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. Tidak hanya bicara, bisa saja bernyanyi, kemudian bersepeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki cerita adanya sebab akibat. Nah, misalnya ya, seperti kura-kura dan kelinci. Kenapa kelinci bisa kalah? Karena penyebabnya adalah dia leha-leha, menyepelekan lawannya, dan lain sebagainya. Ada sebab akibat di situ. Kemudian yang kelima, menggunakan latar alam. Nah, bisa hutan, sungai, padang pasir, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa naratif dan dialog. Ciri dari naratif itu biasanya adalah ada urutan kronologi terjadinya cerita waktunya, ada kronologi waktu. Kemudian unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel yang pertama adalah tema atau ide cerita atau jiwa dari cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita, di mana fabel ini pelakunya adalah binatang atau hewan. Kemudian yang ketiga, penokohan. Nah, penokohan ini adalah watak dari tokoh yang dimunculkan. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Untuk protagonis itu watak baik, antagonis itu buruk, tritagonis adalah penengah. Kemudian unsur selanjutnya adalah setting atau latar. Ini bisa waktu, ya, tempat, dan suasana. Kemudian alur. Nah, alur adalah jalannya cerita. Alur dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alur maju, yaitu menceritakan masa kini menuju ke masa depan. Kemudian alur mundur menceritakan masa kini menuju ke masa lampau. Kemudian campuran itu adalah alur campuran dari maju dan mundur. Kemudian selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana pengarang memposisikan dirinya dalam cerita, itu adalah sudut pandang. Nah, biasanya ini menggunakan sudut pandang orang ketiga ya, karena biasanya tokohnya adalah binatang menggunakan nama atau nama hewan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Kemudian jenis-jenis fabel. Fabel dilihat dari watak dan latar dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fabel alami, yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel alami ini adalah fabel yang isinya atau watak serta latar yang digunakan itu keseluruhan selayaknya binatang pada umumnya, ya. Binatang pada umumnya berada di hutan atau menggunakan latar alam. Wataknya juga seperti binatang. Itu adalah fabel alami. Sedangkan fabel adaptasi ini adalah fabel yang sebagian watak dan latarnya tidak seperti binatang pada umumnya. Bisa saja menggunakan latar perkantoran,
perumahan, dan lain sebagainya. Itu adalah fabel adaptasi. Selanjutnya, fabel dilihat dari kemunculan pesan, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah fabel dengan koda. Yang kedua adalah fabel tanpa koda. Koda ini maksudnya adalah struktur dari cerita fabel, di mana di situ isinya adalah amanat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fabel dengan koda adalah fabel dengan dimunculkannya amanat pada cerita tersebut atau tertulis pesannya. Sedangkan fabel tanpa koda itu adalah fabel yang amanatnya tidak tertulis atau tersembunyi. Nah, itu adalah jenis-jenis fabel. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang materi fabel untuk kelas 7 semester 2 ini. Semoga dengan pemaparan yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.